Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Oh iya, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti kalian itu masih punya semangat ya untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, ya Rifki. Alhamdulillah. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Karena agar kita itu dimudahkan untuk memahami pembelajaran, dan ketika kita mendapatkan ilmu, nantinya ilmu itu akan bermanfaat, serta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mencari ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu? Ya, agar menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan pada diri kita. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita juga harus dibiasakan disiplin seperti merapikan tempat duduknya ya, merapikan tempat duduk kalian dan merapikan pakaian. Ayo, siapa yang belum rapi? Nah, yang belum rapi, sebenarnya kalian itu rapikan terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus merapikan kelas, merapikan pakaian? Karena agar kita itu nyaman. Dan ketika kita nyaman itu, maka akan pembelajaran itu akan menjadi semangat, menyenangkan, dan tidak terganggu ya. Oke. Oh iya, kemarin kan kalian sudah itu ya biasa sebelum pembelajaran itu kita mengadakan literasi terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita itu lebih siap untuk mendapatkan materi. Kemarin yang sudah literasi. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga harus membiasakan diri membaca terlebih dahulu ya, literasi dulu, supaya nantinya kita lebih siap untuk menerima materi pembelajaran. Setelah literasi, kita itu menyanyikan lagu daerah. Oh iya, kita akan menyanyikan lagu daerah apa ya? Kemarin kan sudah Gulung-Gulung Pacul. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa nih, daerah apa nih? Menyanyikan lagu Sue Ore Jamu ya, supaya kita itu tambah semangat dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan cermin. Sebelum kalian melakukan percobaan, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sifat-sifat cahaya dan macam-macam cermin. Yang pertama itu sifat-sifat cahaya ya. Di sini ada yang tahu sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi berapa? Ya betul, bagus, pintar, ada 4 ya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama itu cahaya dapat dipantulkan, terus cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus pada benda bening, dan yang terakhir itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini Bu Guru ada bahan-bahan untuk praktik. Nah, kalian juga bawa ya bahan-bahannya. Pokoknya di sini ada kardus yang sudah dilubangin karena ini untuk menentukan cahaya itu dapat merambat lurus atau tidak. Terus yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Di sini ada kaca. Nah, kaca ini akan membuktikan apakah
cahaya itu dapat dipantulkan. Terus cahaya dapat, yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Di sini ada mika. Nah, di sini mika ini. Nah, terus yang terakhir itu cahaya dapat dibiaskan. Di sini Bu Guru ada gelas yang berisi air dan pensil. Ayo kita praktikkan. Ayo kalian itu lihat Bu Guru terlebih dahulu ya. Nah, Bu Guru akan mencoba membuktikan sifat-sifat cahaya ini benar atau tidak. Sifat cahaya yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, ketika di pagi hari ya, itu kan ada sinar matahari, pasti kan ada sinar matahari itu atau cahaya matahari itu kan pasti ada merambat lurus ke celah-celah pintu, misalnya di bawah pintu. Nah, kita contohkan kayak ini. Ini kan ada sebuah ini ya, benda padat. Nah, di sini kan ada lubangnya. Nanti cahaya ini akan masuk melalui celah lubang. Pasti ada berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Nih contohnya seperti ini. Bukan. Jadi kan ada lubang ya. Ini kayak gini. Contohnya. Ini kan lurus. Tidak ada yang bengkok. Nah, cahaya yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya seperti di ruang gelap ini ya. Di ruang gelap ini kita coba pantulkan tadi cahaya dari senter ke kaca. Apakah cahayanya akan memantul atau tidak? Coba ya, ini ada kaca. Coba. Nah, kan memantul berarti sifat cahaya yang dapat dipantulkan itu. Yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Ini benda bening ya. Coba kita akan buktikan apakah cahaya ini dapat menembus benda bening ini. Coba ya. Nah, kan menembus benda bening berarti sifat cahaya dapat menembus benda bening ini itu benar. Terakhir itu ada cahaya dapat dibiaskan. Di sini Ibu Guru ada gelas yang terisi air dan pensil. Nah, nanti ketika pensil ini dimasukkan ke gelas, maka seakan-akan ini pensil akan patah, terlihat patah. Coba kita coba ya. Nih. Kan benar kan pensil terlihat patah? Berarti cahaya dapat dibiaskan. Oke anak-anak, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan sifat-sifat cahaya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan macam-macam cermin. Jadi macam-macam cermin itu ada 3 anak-anak. Apa aja ya? Oh ya betul. Jadi macam-macam cermin itu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, di sini ada yang tahu cermin datar itu apa anak-anak? Ya, Ratna benar. Cermin datar itu cermin atau kaca yang biasa kita gunakan setiap harinya. Kayak ketika kita akan merapikan pakaian kita, pasti kita kan akan melihat ke cermin. Nah, cermin datar itu akan menghasilkan bayangan yaitu maya, tegak, dan sama dengan benda aslinya. Seperti ini contohnya. Ini termasuk ke dalam cermin datar. Nah, yang kedua itu ada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini seperti mangkok. Nah, ya kayak gini. Cermin cekung ini ketika ada cahaya yang akan masuk, nanti cahaya itu akan dikumpulkan di dalam cekungan ini, anak-anak. Kalian paham kan? Nah, ketika kita yang akan mengaca sendiri
akan menghasilkan bayangan seperti nyata dan terbalik. Contoh cermin cekung ya dalam kehidupan saya ini seperti sendok. Nah, ketika kita kayak ngaca lah gitulah ya di cermin ini anak-anak, pasti badan kita itu akan terbalik, wajah kita itu akan terbalik kayak gitu. Yang terakhir itu ada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini seperti ini, Ibu gambarkan ya. Nah, kayak mangkok ini terbalik. Nah, mangkok ini terbalik. Tadi cermin cembung kan, ini tuh cermin cembung. Nah, jadi cermin cembung ini kayak mangkok terbalik kan tadi. Nah, ketika ada cahaya yang memantulkan, itu cahayanya akan menyebar kemana-mana. Dan ketika kita yang akan ngaca ya, misalnya mengaca di cermin cembung, itu akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Contoh cermin cembung itu seperti kaca spion entah kaca spion motor atau kaca spion mobil di sini. Nah, itu saja. Nah, kemarin kan Bu Guru sudah membagikan kalian kelompokan. Nah, masing-masing lah, berhubung tadi Ibu sudah menjelaskan, masing-masing kelompok kan pasti sudah paham. Dan kemarin juga sudah membawa peralatan. Nah, perwakilan dari kelompok itu mengambil peralatan yang sudah dibawa, ditaruh di kelompok itu. Nah, nanti kalian itu mencoba untuk melakukan percobaan yang tadi seperti guru jelaskan, melakukan percobaan sifat-sifat cahaya sejawis, sifat-sifat cahaya itu. Oke, anak-anak, kalian sudah paham kan tadi? Oke. Nah, kalau sudah paham tadi, coba kalian praktikkan dengan dengan peralatan yang sudah kalian bawa. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, berarti kalian sudah pada paham kan? Atau ada yang merasa kesulitan? Udah paham semua? Wah, pinter, jadi anak-anak itu sudah pinter semua. Kalau kalian sudah paham, coba sebutkan tadi apa saja sifat-sifat cahaya dan macam-macam cermin. Ya, Siska, coba sebutkan. Pinter. Ya, kalian semua pinter ya. Udah pada pinter, udah pada keren pokoknya. Jadi sifat-sifat cahaya itu kan tadi ada 4. Ya, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Dan macam-macam cermin itu ada 3. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, Ibu harap semoga setelah ini kalian di rumah itu mempelajari lagi ya, membaca lagi tadi tentang sifat-sifat cahaya dan macam-macam cermin, supaya pembelajaran ini nantinya akan diingat selalu dan nanti bermanfaat untuk orang lain, yaitu dan juga nanti di rumah kalian juga harus belajar lagi ya buat materi minggu depan, supaya nanti ketika kalian masuk ke dalam kelas atau dalam kelas untuk menerima pelajaran itu merasa siap kayak gitu kan. Oke, semangat terus, semoga kalian berhasil mencapai cita-citanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita itu menjaga kebersihan kelas terlebih dahulu ya. Tadi kan ketika kita percobaan pastikan ada barang-barang ya, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita rapikan baru kita berdoa supaya ilmu yang tadi kita dapatkan itu dapat diridhoi dan diridhoi oleh Allah dan dapat mudah untuk diingat kembali. Oke.
Yuk coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirobbil alamin.